warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dini Safitri. Pada video kali ini saya akan membahas materi aljabar. Pada pokok bahasan mengenal bentuk aljabar. Ini pada matematika kelas 7. Oke, langsung saja. Bentuk aljabar. Apa itu aljabar? Aljabar merupakan bentuk kalimat matematika yang terdiri dari huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Adapun bentuk aljabar, contohnya adalah yang pertama di sini ada 2x. Nah, 2x ini artinya adalah 2 dikali x, yang mana x-nya ini merupakan bilangan tertentu yang belum diketahui nilainya. Bisa aja misalnya 2x, terus x-nya ini 10, berarti untuk x-nya 10, gitu ya, berarti kalau 2x ini ya 2 dikali 10, sama dengan 20, gitu. Tapi kan di sini x-nya belum diketahui ya nilainya. Nah, 2x ini dikatakan sebagai bentuk aljabar satu suku atau suku tunggal. Nah, yang kedua ada bentuknya 2A ditambah 4. Ini artinya adalah 2A, berarti 2 dikali A, baru hasilnya ditambah dengan 4. Nah, bentuk yang kedua ini dikatakan bentuk aljabar suku 2. Nah, nanti kita akan belajar apa itu suku, gitu ya. Yang ketiga, ini bentuknya 3P kuadrat min P ditambah 3. Maka ini artinya adalah sama ya, berarti P-nya dikuadratkan dulu, baru dikali 3, lalu dikurang P-nya, baru ditambah 3. Nah, ini dikatakan sebagai aljabar suku 3, di mana X, A, P merupakan huruf yang belum diketahui nilainya. Jadi, kalau aljabar ini selalu kombinasi antara huruf dengan angka. Oke, unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, ini yang pertama ada yang dikatakan sebagai suku. Ya, yang tadi ada suku tunggal, lalu suku 2, suku 3, dan seterusnya. Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau selisih. Contoh nih, 3P kuadrat dikurang P ditambah 3. Nah, di sini kita tahu bahwa 3P kuadrat ini dipisahkan oleh tanda kurang. Lalu ini juga dipisahkan oleh tanda tambah. Maka ini dikatakan dia punya 3 suku. Nah, ini adalah suku yang pertama, lalu ini ya, min P ini suku yang kedua, dan ini suku yang ketiga. Tuh. Nah, yang kedua ada yang dikatakan sebagai variabel. Variabel ini adalah huruf pada bentuk aljabar. Jadi kalau ada contohnya 2A ditambah B, berarti variabel yang mana? Ya ini, A dan B dikatakan sebagai variabel, dia hurufnya. Lalu yang ketiga ada yang dikatakan sebagai koefisien. Koefisien ini adalah angka yang menempel dengan variabel. Contoh 2A ditambah 4, A dan 2A ditambah 4B. A dan B-nya variabel. Berarti angkanya yaitu 2 dan 4 ini dikatakan sebagai koefisien, atau biar gampang koefisien itu adalah angka di depan huruf gitu ya. Next, ada yang disebut sebagai faktor. Nah, faktor ini adalah pengali-pengali pada suku. Jadi kalau saya punya suku 3AB, ini artinya kan 3 dikali A dikali B. Maka angka 3, A dan B-nya ini disebut sebagai faktor dari si sukunya. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai konstanta. Konstanta adalah angka yang tidak memiliki variabel. Jadi kalau di contoh 2A min 4, maka yang dikatakan konstanta ini adalah min 4-nya. Jadi dia yang terdiri dari angka aja, nggak punya variabel gitu ya, nggak punya huruf. Nah, ini tanda positif negatifnya juga dibawa, berpengaruh. Jadi kalau dia bentuknya negatif ya berarti min 4 gitu. Kalau dia positif ya udah berarti 4 aja. Ya. Next. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama dengan pangkat yang sama. Contoh nih, 2x ditambah 3y kuadrat dikurang 5y kuadrat ditambah x. Maka kita lihat di sini, 2x variabelnya sama-sama x, gitu ya. Maka ini dikatakan suku sejenis. Nah, terus 3y kuadrat dikurang 5y kuadrat. Ini variabelnya sama-sama y kuadrat.
Nah, pangkatnya juga sama-sama 2, berarti dia dikatakan sebagai suku sejenis. Next, nah kita masuk ke contoh soal. Di sini saya punya bentuk aljabar 6x kuadrat min 5x ditambah 6 ditambah 3x dikurang 2y. Tentukan variabel yang terdapat pada soal. 2. Koefisien setiap variabelnya. Yang ketiga, jumlah sukunya. Dan yang keempat, suku sejenisnya siapa saja. Yang pertama, variabel yang ada pada soal. Ingat, variabel ini bentuknya adalah huruf. Maka, variabel yang terdapat pada soal adalah x. Lalu, y. Dan x kuadrat. Ya, jadi walaupun ini dia punya pangkat, tapi dia bentuknya huruf. Maka dikatakan sebagai variabel. Nah, yang kedua, koefisien setiap variabel. Ingat, koefisien adalah angka di depan hurufnya. Jadi kalau di sini ada variabelnya x, berarti angkanya siapa aja? Min 5 dan 3. Nah, terus y-nya, berarti di depannya ada siapa? Min 2. Lalu koefisien dari x kuadratnya adalah 6. Jadi kalau nilainya dia negatif, maka negatifnya juga dibawa ya. Jangan sampai lupa. Yang ketiga adalah jumlah suku. Ingat, jumlah suku ini dibedakan oleh atau dipisah oleh operasi hitung, penjumlahan dan pengurangannya. Ya, di sini ada pengurangan, ada penjumlahan, ada penjumlahan, ada pengurangan. Berarti sukunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sukunya ada 5, yaitu 6x kuadrat, lalu min 5x, lalu 6, 3x, dan min 2y. Ya, ini ini kurang ya. Harusnya min 2y. Nah, yang keempat adalah suku sejenisnya. Suku sejenisnya yaitu 5x dengan, min 5x dengan 3y. Kenapa 6x kuadratnya tidak? Karena walaupun di sini sama-sama x, tapi dia punya pangkat 2, sedangkan yang lain pangkatnya 1 atau di sini nggak ada gitu ya. Maka dia bukan suku sejenis. Nah, next. Nah, contoh soal nih. Saya punya lagi bentuk aljabar 9y kuadrat min xy plus 8 min 3y kuadrat min 2xy ditambah 2. Tentukan jumlah sukunya. Tulis dulu ya, biar gampang. Ini kita jawab. 9y kuadrat min xy tambah 8 dikurang 3y kuadrat min 2xy ditambah 2x. Wah, panjang nih. Yang pertama, jumlah suku. Ya, jumlah suku. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah sukunya ada 6. Lalu suku sejenis. Ya. Sejenisnya. Oke, pertama kita lihat dari yang paling depan. Dari yang variabelnya y kuadrat, ini ada 2. Nah, ini juga y kuadrat. Maka suku sejenisnya 9y kuadrat dan min 3y kuadrat. Lalu, ada lagi xy. Nah, ini variabel xy, ini juga xy. Berarti min xy dan min 2xy. Lalu ada lagi nggak? Nggak ada ya. Ini x-nya sendiri, ini nggak punya x. Berarti cukup. Nah, nomor 1 selesai. Sekarang kita jawab yang nomor 2. Koefisien dari y kuadrat. Nah, lihat. Y kuadrat koefisien, ingat koefisien adalah angka di depan huruf. Berarti depan y kuadrat ada 9. Oke, dan min 3. Nah, selesai. Sekarang nomor 3. Konstanta. Ingat, konstanta ini adalah angka yang tidak punya huruf, sendirian, tunggal, ya. Mana? Nah, ini nih, sendirian. Berarti konstantanya adalah 8. Udah selesai. Ya, oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga videonya bermanfaat dan dapat dipahami.
Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.